Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnelia dengan NIM S1 22056 dari kelas B dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haluoleo. Nah, pada video kali ini saya akan membahas Python for Loops. Baik, langsung saja. Apa itu Python for Loops? Jadi, eh, Python for Loops itu digunakan untuk mengulangi suatu urutan baik berupa daftar, tabel, kamus, himpunan, ataupun string. Nah, Python for loops ini kurang lebih sama seperti for dalam bahasa pemrograman lain dan bekerja lebih seperti metode iterasi seperti yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Nah, dengan perulangan for, kita dapat mengeksekusi. Jadi, dengan for ini, kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan satu kali untuk setiap item dalam daftar. Contohnya, kemudian for x in kata. Lalu kita print, kita panggil variable x-nya. Ini contoh codingannya, lalu kita jalankan. Nah, di sini dia langsung mengeksekusi aku, dia, kamu dalam satu pernyataan. Jadi, perulangan for juga ini tidak memerlukan variabel pengindesan untuk disetel sebelumnya. Jadi, kita dapat langsung mengeksekusi serangkaian pernyataannya dalam satu kali untuk setiap item di dalam daftar. Yang dimaksud item ini, jadi dia langsung akan memprint satu kali dalam satu item ini. Nah, yang kedua ada perulangan melalui string. Nah, kalau untuk string itu merupakan objek yang dapat diubah berisi serangkaian karakter. Jadi objeknya itu dapat diubah yang di dalamnya itu berisi serangkaian karakter. Contohnya for x in nama saya, x. Seperti ini lalu kita jalankan. Nah, dia akan mengulangi huruf-huruf pada kata Harnelia ini. Jadi pada baris pertama dia akan memprint huruf H, baris kedua A, baris ketiga R, dan seterusnya. Selanjutnya ada pernyataan break. Nah, dengan pernyataan break ini kita dapat menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati semua item. Jadi perulangan itu berhenti sebelum dia melalui semua itemnya. Contohnya buah, variabel buah. Dalam item buah itu ada apel, pisang, dan mangga. For x in buah. Nah, di sini saya akan menggunakan pernyataan break
Sebelumnya saya print terlebih dahulu. Setelah itu, saya menggunakan pernyataan break dengan cara kita gunakan if x sama dengan pisang. Kemudian kita break. Lalu kita jalankan. Nah, di sini dia hanya mengeksekusi bagian item apel dan pisang saja. Kenapa dia tidak mengeksekusi mangga? Karena di sini kita menggunakan pernyataan break, yang dimana jika X itu sudah sampai pada item pisang, maka dia langsung akan berhenti. Dia langsung akan keluar dari eksekusi atau pemrogramannya. Jadi dia langsung berhenti melakukan perulangan. Dia langsung keluar dari perulangan. Nah, ada pula contoh kedua. Kalau yang tadi ini adalah contoh ketika pisang ini dia berhenti. Nah, contoh kedua ini ketika kata if x-nya itu misalnya pisang, maka dia tidak akan memprint pisang dan seterusnya. Dia hanya akan memprint sebelum kata pisang. Kita tambahkan saja print x. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini itu dia akan memprint sampai apel saja sebelum kata pisang. Kalau yang tadi dia akan memprint sampai kata pisang saja. Nah, kalau yang sekarang dia hanya akan memprint sampai sebelum kata pisang. Wait. Ini saya lupa hapus terlebih dahulu. Jadi printnya itu kita simpan di bawah, bukan di. Nah, seperti ini. Jadi dia hanya akan mengeksekusi bagian kata apelnya saja, lalu kata selanjutnya itu dia tidak eksekusi. Karena kita menyimpan print ini di paling bawah. Lain halnya kalau misalnya kita menyimpan print ini di tengah. Kalau kita menyimpannya di tengah, maka dia tetap akan memprint pisang, tetapi setelah kata pisang dia tidak akan print lagi. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya ada pernyataan continue. Nah, pernyataan continue ini kita dapat menghentikan iterasi perulangan saat ini dan melanjutkan dengan perulangan berikutnya. Istilahnya itu kita melewatkan item tersebut. Contohnya, kemudian di sini kita simpan for x in buah. Nah, di sini saya akan menggunakan pernyataan continue. Kita gunakan if jika x sudah sampai pada item nanas, dia continue atau dia melewatkan.
Seperti ini, kita print. Nah, di sini dia hanya mengeksekusi bagian apel dan anggurnya saja. Nanasnya dia tidak eksekusi karena di sini kita menggunakan perintah continue yang artinya dia melewatkan satu item. Tergantung apa yang kita masukkan pada bagian ini. Nah, selanjutnya ada fungsi rentang. Fungsi rentang atau rank. Nah, fungsi dari rank ini adalah untuk mengulangi sekumpulan kode beberapa kali secara tertentu. Jadi dia bisa mengulangi sekumpulan kode beberapa kali dalam beberapa kali. Dia juga mengembalikan urutan angka yang dimulai dari 0 secara default. Jadi rank itu secara defaultnya itu selalu dimulai dari 0. Contohnya for x in rank 5 print x. Nah, di sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa rank itu secara defaultnya itu dimulai dari 0. Jadi bukan dimulai dari 5 ya. Dari 1 maksud saya. Jadi dimulai dari 0 sebanyak 5 kali. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada, kenapa tidak sampai 5 kali? Karena rank itu secara default dimulai dari 0. Nah, kita juga bisa menentukan nilai awalnya. Kalau secara default ranknya itu nilainya dimulai dari 0, kita bisa mengatur dengan memberikan angka untuk mengeksekusi nilai awalnya itu sesuai keinginan kita. Contohnya, di sini saya ingin menambahkan 3. Seperti ini. Kita tambahkan saja di depan angka tadi. Nah, di sini dia memprint atau mengeksekusi angkanya ini dimulai dari 3. Karena di sini kita telah mengatur. Walaupun rank itu defaultnya 0, tapi kita bisa mengatur dengan cara memberikan angka di depan angka 5 ini. Jadi dia mengeksekusi suatu program dimulai dari nomor 3. Nah, fungsi rank juga ini setiap satu kali print dia bertambah 1. Secara defaultnya seperti itu. Namun kita juga bisa memberikan atau menentukan nilai kenaikan dalam sekali print itu berapa. Contohnya di sini saya tulis 25. Nah, setiap dimulai dari angka 1 dan setiap satu kali print itu bertambah 3. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, hasilnya seperti ini. Yang pertama, angka pertama dimulai dari 1, kemudian baris kedua setiap bertambah baris atau eksekusi selanjutnya bertambah 3. 1 tambah 3, 4, dan sampai angka di bawah 25. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada else for loop. Nah, kata else ini dalam kata kunci satu for perulangan menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika perulangan selesai. Maksudnya ketika satu perulangan selesai, maka dia bisa mengeksekusi suatu kata lain lagi dengan menggunakan else. Contohnya for x in rank
5. Seperti ini. Nah, yang saya maksud dari else tadi ini adalah dia memprint terlebih dahulu angka range dari 0 sampai 4. Setelah itu, setelah semua di print, dia akan memprint bagian selanjutnya atau bagian lain yang kita beri else, tanda else di sini. Yang artinya dia akan memprint terlebih dahulu angka yang di atas ini, lalu dia memprint angka setelah else ini. Jadi dia menentukan apakah masih ada blok kode yang ingin dieksekusi lagi setelah kita mengeksekusi range ini. Nah, ada beberapa hal else ini tidak akan dieksekusi ketika perulangan itu kita kasih atau kita berikan sebuah pernyataan break. Contohnya, if x sama dengan 3, break, kemudian print x, ya seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, dia tidak akan memprint kata setelah else ini karena kita menggunakan pernyataan break. Selanjutnya, dalam Python for loops itu ada juga yang dinamakan loop bersarang atau nested loop. Nah, loop bersarang ini biasa kita kenal dengan perulangan di dalam perulangan. Yang dimana loop di dalam itu akan dieksekusi satu kali untuk setiap iterasi dari loop luar. Contohnya, merah, kuning, hijau. Kemudian di sini buah, cherry, mangga, dan pisang. Kemudian for X in cut warna. Kemudian for Y in maksudnya adalah X ini ditandai sebagai variabel atau angka huruf dari warna dan Y ini ditandai dari sebuah. Kemudian kita print X, Y. For X ini diwakilkan oleh warna, Y ini buah. Kita jalankan. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa nested loop ini adalah perulangan di dalam perulangan. Loop dalam itu akan dieksekusi satu kali untuk setiap iterasi dari loop luar. Jadi warna ini kan loop luar, sedangkan buah ini loop dalam. Jadi dia akan dieksekusi satu kali untuk satu loop luar. Jadi merah cherry, merah mangga, merah pisang, selanjutnya baru kuning cherry, kuning mangga, kuning pisang. Jadi
untuk loop luar itu dia akan mengeksekusi satu loop luar ini, dia akan mengeksekusi semua item di dalam buah terlebih dahulu. Setelah itu baru berpindah pada item selanjutnya. Selanjutnya ada pernyataan pas atau lulus. Nah, jadi di dalam for loop juga itu tidak boleh kosong, tetapi karena mungkin alasan tertentu kita bisa membuat for ini di dalamnya itu kosong dengan cara kita masukkan pas. Misalnya for x in 0,1,2 seperti ini. Lalu misalnya kita jalankan, nah dia akan menampilkan error. Nah, caranya bagaimana agar dia tidak error? Yaitu dengan cara kita tambahkan pas. Seperti ini. Lalu kita jalankan ulang. Nah, di sini dia tidak error, tetapi langsung dari eksekusi. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai Python for Loops. Tugas kedua yaitu saya ingin membuat sebuah segitiga sama kaki menggunakan nested loop atau perulangan bersarang atau perulangan di dalam perulangan. Nah, untuk membuat segitiga sama kaki itu menggunakan nested loop, langsung saja kita praktekkan pada Visual Studio Code. Nah, di sini for i Nah, codingannya itu simple saja, hanya ada 4 baris. Lalu kita jalankan. Nah, di sini dia akan membentuk sebuah segitiga sama kaki menggunakan bintang-bintang. Nah, untuk alurnya itu seperti apa, saya akan menjelaskan. Di sini ada for i in range, yang dimana dimulai dari nomor 1 atau baris pertama sampai pada baris 10, seperti yang telah saya jelaskan juga pada video yang pertama pada W3 School tadi tentang Python for Loops itu, bahwa 1 sampai 11 bukan berarti baris ke-1 sampai baris ke-11, tetapi baris ke-1 sampai pada baris ke-10. Jadi dia di sini akan mencetak 10 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, dan ke-10. Nah, untuk for j in rank-nya itu bergantung pada i atau variabel i. Jadi setiap i di sini terisi 1, maka dia akan memprint 1, lalu dia akan berulang lagi di atas, lalu menambahkan lagi 1 jadi 2, kemudian di sini dia akan memprint 2, lalu berulang lagi ke atas, bertambah lagi 1, seperti yang kita ketahui bahwa range itu defaultnya itu selalu bertambah 1 setiap barisnya. Jadi dia akan setelah 2 tadi dia akan bertambah 1 jadi 3, dia akan memprint 3 lagi sampai pada baris ke-10, yaitu 10 juga. Selanjutnya di sini print bintang.
Nah, di sini dia akan memprint huruf atau memprint itu dengan cara menampilkan bintang sebanyak 1, seperti yang saya jelaskan pada for J in range I-nya ini. Dia akan memprint 1, kemudian dia naik ke atas lagi bertambah 1 menjadi 2, jadi dia akan memprint bintangnya itu sebanyak 2 sampai pada baris ke-10 atau sampai sebanyak 10. Selanjutnya untuk N ini adalah supaya baris yang telah dieksekusi tadi ini dia dieksekusi secara atau dieksekusi ke samping, bukan ke bawah. Nah, untuk print ini itu adalah spasi untuk pada setiap eksekusi. Jadi setiap dia mengeksekusi baris pertama, kemudian dispasi lagi, kemudian dia eksekusi lagi, kemudian dispasi lagi. Jadi dia ada atau terdapat jarak di sini. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.